usapkan kepalanya sampai dadanya sambil tiupkan, mudah-mudahan dia sabar. Narik kung kanak tak beta ya tori bacangi, narik kulai kait tak beta ya toro bacangi. Nak ku baine tak beta bacanga toy. Pangkato tu baine dia betana. Degaga salama kebu degaga. Ridonya istri tergantung sama suamimu. Jadi itu suami hargai, jangan kau patua-tuai. Betul? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Masya Allah. Coba ibu-ibu memekoki bapak-bapak, ya. Apa ya rotak bapak-bapak kado minta kado. Coba ibu-ibu mekoki, coba bapak-bapak dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Lobe. Baik, mudah-mudahan yang baca salawat panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dijadikan anaknya soleh soleha, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, mudah-mudahan lunas indrena, ia puraina wajah, ya kudewa wajah. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah ya narwere kada kami nama kesin nama kanja ripau ye wennie na sabang kamonne sikin na wereng kung Allah Ta'ala umuru malampe na niya tubuh majappa sehingga padang kaki hadere relena ye masjid Jami Hidayatullah Desa Salaunro Kelurahan Salaunro. Oh, Pak Lurah. Minta maaf Pak Lurah. Masya Allah, Pak Lurah masih sangat muda. Saya doakan Pak Lurah mudah-mudahan sehat berkah selalu. Beliau berpakai baju putih melambangkan kesucian dan sesuci hatinya. Ewaku Pak Lurah, menyala abangku. Baik kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ia tu makokoy rekatai barakah na jama-jamange. Nasabak namo cede maega sama di hadapan Allah. Matandre jabatan degaga jabatan sama di hadapan Allah. Hanya dua je konsepnya. Yang pertama, apakah baik itu kepada Allah? Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamak toni mato soni kimas sempajang pulang balik ke tanah suci, sering Kamis kita puasa sunat, tapi anda baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin solat, rajin tahajud, rajin ke masjid, tapi raja Pak Gosip. Dia tahu aku Pak Gosip menangka dia gagal. Ada Pak Gosip? Angkat tangannya. Dia gagal mengaku. Makwanna naro nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia linoi onro lepang dunia ini hanyalah persinggahan. Tidak ada degaga milok tobatu rebot na yelino.
Jago na rupa tahu, tapi ketika menghadapi namanya kematian dia gagah jago. Sogi na rupa tahu, tapi ketika menghadapi namanya kematian dia gagah sugi. Dia gagah na pasangadi pung Allah Ta'ala. Sogi kasiasi, orwani makunrai. Na narapu tunna musti kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hadir bersilaturahmi, kita hadir untuk duduk, hadirkan Pak Danramil, hadirkan Pak Camat, hadirkan anggota dewan, hadirkan Pak Kapolsek, supaya kita saling mendoakan supaya baraka ya tungenge. Nah sabaraka terlebot nilino baraka na jama-jamange. Puang Pak barakai kasih, puang Pak salamat kasih. Nah sabat namo may orang parang tapi sengi masusana papinidinge mabele barakai polen pung Allah Ta'ala. Namo matandre jabatange tapi menzalimi orang lain, maka jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cede yang penting mabarakai, tapi kanjakna maega nama baraka. Amin. Obu. Aga. Maka diibaratkan sekarang kita duduk untuk menghadirkan Rasulullah. Makanya seakan-akan kita duduk untuk menghadirkan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau kimakok tudang untuk memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Apa yang kita dapatkan supaya dapat keberkahan? Nah sabebe nengetan na nabita na deki gaga rilibok na yelino. Seandainya bukan Rasulullah tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad tidak ada pejabat. Seandainya bukan Nabi Muhammad tidak ada langit, bumi beserta dengan isinya. Tapi disebabkan oleh Nabi laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit, bumi beserta dengan isinya. Tapi disebabkan oleh Nabi dan Rasulullah, maka kita hadir. Makanya ketika menyebut namanya Nabi, sentuh hatinya dengan menyentuh, insya Allah supaya kita mendapatkan sentuhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah itu konsepnya kalau ada yang tidak mau peringatan Isra Mi'raj. Betul? Magi mu cewaseng aga jana Isra Mi'raj di peringatan Isra Mi'raj ada pengajian, pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran baik apa tidak? Baik. Apalagi tadi yang guru tak membacakan ayat suci Al-Quran, Masya Allah, merinding bulu-bulu. Tegen ni rotong na tegen. Wah ini Masya Allah. Mudah-mudahan pun bisa juga ke bulu kumbang. Sengin malolone Rita. Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan beliau sehat berkah selalu. Apa yang tidak mainnya peringatan Isra, di peringatan Isra Mi'raj ada ceramah, itu ceramah baik apa tidak? Baik. Di peringatan Isra Mi'raj ada silaturahmi, itu silaturahmi baik apa tidak? Baik. Di peringatan Isra Mi'raj engkau bepah, itu bepah baik apa tidak? Maka kata Nabi, barang siapa dia duduk nigi tudang merengkali ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Engkau naga kue di salon rumah sempaja sunnah langsung 100 rakaat. Napa poso? Tapi satu kali menghadirkan peringatan Isra Mi'raj, maka lebih mulia daripada salat sunat 100 rakaat. Bahkan kata Rasulullah, engkau meto malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada di situ perkumpulan 37 malaikat di Indonesia puang, 37 di Indonesia bila di Kabupaten Sopeng, 37 di Kabupaten Sopeng bila di Kecamatan di Lirilau, 37 di Kecamatan di Lirilau di Kelurahan Salaonro. Cocok nih. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Agar baca malaikatku, dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah. Terus melau tak dua kui di puang. Apa nak minta malaikatku? Ya Allah, tempatkan katanya ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Jadi barakah tu tudangi, barakah tu kaki hadere, barakah kita duduk, apalagi hadir dalam syiar bentuk seperti ini. Maka insya Allah mudah-mudahan peringatan Isra Miraj Engkau turunkan berkah dan rahmat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan peringatan Isra Miraj Engkau turunkan ampunan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan peringatan Isra Miraj Engkau jaga kami dari segala bala dan musibah-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya bulan ini bulan mulia. Peringatan Isra Miraj adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh ada doanya memasuki bulan Rajab. Doa memasuki bulan Rajab. Acueki paling nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, wa bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah sampai pada bulan Ramadan. Paletuki kasih bulan Ramadan, karena bulan yang Engkau istimewakan, bulannya Rasulullah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Ramadan. Seandainya Engkau mendapatkan bulan Ramadan, maka ibadahmu akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berangkat dari sejarah peringatan Isra Miraj. Magero nabitta di palalengi. Kenapa Rasul diperjalankan dalam kehidupan perjalanan Nabi ada 2 tahun aneh. Yang pertama disebut dengan tahun gajah, kelahirannya Rasulullah. Yang kedua disebut dengan tahun suka duka. Tahun suka duka, tahun agak senar basogina. Mak masarai nabitta dalam keadaan gunda gulana. Jadi Rasul dalam keadaan gunda gulana, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang langsung ketemu dengan Allah. Agama salahna nabitta yang pertama istrinya Nabi meninggal. De namitta matena bainena nabitta meninggal lagi amurena nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dibalik kisah ini? Degaga rupa tahu degaga masalahna. Nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam punai masalah. Semua manusia pasti punya masalah. Anggota dewan engkau tahu masalahna. Cocok? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Bu, engkau masalah tak? Ada masalah tak? Apa? Engkau. Mana kadega-aga? Bapak-bapak punya masalah. Pasti punya masalah. Ustaznya, omega. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya masalah. Apa masalahnya? Istrinya Nabi meninggal. Dena mitta matena bainena nabitta meninggal lagi amurena nabitta. Apa hikmah di balik kisah ini? Pasti lo maneki mate ye. Matandra jabatanna mate. Degaga jabatanna mate. Tau sugi mate. Tau kasiasi mate. Orwane mate. Makunrai mate to. Ustase monripi. Ini kalau macam ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Karena mati merupakan pasti, maka mesti belajar apa yang akan menentukan 2 jalannya. Yang pertama, apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dimundi puratama sepadan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Melau kiri pun Allah Ta'ala minta sama Allah ya Rabb, mudah-mudahan Engkau matikan saya ya Allah. Matiku mati dalam keadaan husnul khatimah. Tegaro husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan. Mati sementara solat husnul khatimah. Mati sementara azan husnul khatimah. Mati sementara sedekah husnul khatimah. Mati pada hari Jumat husnul khatimah. Mati sementara magosip. Dega. Ya, matinya mati suul mati.
Maka jadi mundur. Maka apa tandanya Ustaz? Salah satunya kata Nabi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika di akhir kehidupannya dia mampu membaca La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah. Nigi na semate na capur na sama kalimat la ilaha illallah. Maka degaga onron na sangadin na surga pamasena pung Allah Ta'ala kuritu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat La ilaha illallah. Tapang kamete begam panat Ustaz elo kita mah di surga. Pesan di palet nakal-nakal lo pakai mati apa dibaca La ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah, mesti do biasa topro dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagai subuh siratu la ilaha illallah, pura loro siratu la ilaha illallah, asara siratu la ilaha illallah, maghribi siratu la ilaha illallah, isya la ilaha illallah siratu. 5 dikali siratu 500 dikali 30 mega. Cocok nih kan? Lebih baik itu kita lakukan bu. Habis salah subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih baik kita lakukan daripada nonton film Indosiar ku menangis. Jadi mesti bahkan nanti di akhirat kemudian ya romanto disermunrina pun Allah Ta'ala berkata para malaikat, disebut satu persatu. Berkata para malaikat, wahai fulan bin fulan, disebut namanya satu persatu. Wahai fulan, silakan kau masuk ke dalam surga karena berat amal timbanganmu. Berkata fulan bin fulan, kenapa berat amal timbanganku? Nautukku mas turilino detona masena sempajakku, tahajudku biasa-biasa saja, sedekahku kadang-kala. Kenapa berat? Berkata malaikat, karena engkau mengamalkan zikir ketika engkau di dunia, maka gara-gara zikir engkau baca, maka Allah memperberat amal timbanganmu. Maka bocoran kata Nabi, ada kalimat istimewa kita jaga. Barang siapa mengamalkan kalimat itu, dia baca 100 kali di waktu pagi hari, dan dia baca 100 kali di waktu sore hari. Insya Allah berkahnya kalimat itu, Allah akan memperberat amal timbangan. Yang kedua, insya Allah Allah akan mempermudah segala urusanmu. Apa kalimat itu kata Nabi? Baca itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali lagi semuanya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Cicepi, subhanallahi wa bihamdihi. Baca pagi 100 kali, sore 100 kali. Dia senge pagi, tanya subuh. Jangan sampai kada baca nih Pak Purana tanya. Ya pagi tete letu min riasa tete pitulah. Asara sore berarti pura asara tete pala. Jadi hebat apa kor? Jadi biasakan itu baca. Balu-balu ki baca ya baca. Buka tanya tak baca. Buka jendela tak baca. Disentuh jualan-jualannya, disentuh balu-baluna pengusaha, bacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mencari tolak bala, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Alhamdulillah, Rasul diperjalankan dan diuji dalam bentuk kematian. Apa hikmah di balik kisah ini? Ternyata ketika ada ujian, Allah ingin angkat derajatmu. Ternyata cocok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Mapaccingi pung Allah taala puang palalanya tanna lailan de nagen si unni.
minal Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabaha. Dari Sabaha terdengar dialog antara Allah dengan Muhammad. Apa kedengaran dialog itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Najawab Nabi ta, assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Masyahada ni Rasulullah, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia naruh dibaca dari kota ayat terakhir diperjalankan Rasul. Naulena Nabi tak bisa diperjalankan karena memang peringatan Isra Miraj adalah kemauan Allah, bukan maunya Nabi Muhammad. Benengelo Nabi tanadeno oleh kejadian. Bagaimana caranya bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Mekah Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratil Muntaha? Dena tamakkeleng. Tapi lona pun Allah Taala bisa terjadi. Kalau Allah punya mau, maka cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah punya mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka di palalen Nabi yang dimulai dengan kata-kata subhana. Jadi ya tona tua gurung narekomita ki kejadian yang sangat luar biasa. Bacaan ni subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna tomopi bacaan ni subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna degaga ajena tomopi bacaan ni subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna degaga ajena degaga ulunna lariki. Setannya tuh. Tanya subhanallah. Baca bacaan ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diperjalankanlah Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik langit pertama, naik langit kedua, ketemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Naik langit kedua, naik langit ketiga, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit ketiga, naik langit keempat, Nabi Yusuf alaihissalam ketiga. Naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat, naik langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima, naik langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit keenam, naik langit ketujuh, ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Bosok pak sedih. Nah, dia patah nesukupi. Alhamdulillah luar biasa panitia Pak disediakan teh. Masya Allah. Saya salut kalau engkau mau teh tabung kamu. Napa dia agak laugi. Ya Masya Allah luar biasa kesiapan panitia ini menyiapkan ala kadarnya kue, bepa, teng. Mudah-mudahan kata cinampu udoko lisu. Apa mabela bulu kumba. Bayangkan Nabi bilang Pak Upi bilang Ustaz kalau mau kita kembali lewat Empupu saja tembus Ulaun baru tembus Bonekota kata ayah disitulah saya sebenarnya agak lelah agak capek belum pernah istirahat ya, kita di Balikpapan saya tadi malam sampai jam 2 ya, banyak diskusi banyak di sana diskusi orang Balikpapan Masya Allah ya barakana mana ya mudah-mudahan apa barakat Allah Ta'ala. Diperjalankan Rasul. Engkau simak kutana. Kenapa Rasul diperjalankan? Magero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram naik langit pertama sampai ke langit ketujuh? Disambungi di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Nah sabab melo inapitan sebagian tanda-tanda kuasa pun Allah Ta'ala. Ternyata engkau naita Nabi tak kuroh. Aga naita nabita, maega naita nabita, tapi dia dulu jelaskan mana ni. Apa letu subuh dia nak capu. Aga naita nabita pertama ada lihat oleh Nabi seorang orang tua di paresa hajin nama beruru, di paresa sedekah liwai ganam, di paresa berejamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang manggil di belakang. Maka dilapot malaikat, tahan dulu itu bapak, engkau melukannya. Balik itu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Maka dalam pengana malaikat, itu orang tuaku kuakui dia rajin ke masjid. Tapi nada kojoknya masih je, alina tomi jokka, saya tidak pernah diajar ke masjid. Bahaya. Malaikat, saya tahu ini orang tuaku dia baca Al-Quran 30 juz. Dia tahu apalah tapi tamat Al-Qurannya 30 juz.
tapi saya tidak pernah diajar untuk didik, untuk mengaji. Jadi ingin saya sampaikan adalah Pak guru anak tak mengaji, nasabawut di ijaji mencaji bali matu di Sri Mundrina Punggala Ta'ala. Karena yang namanya anak adalah amanah, yang namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Kipam muporanga bahasa bulu kumbanaru, minta maaf kakak dan pengenga. Biasa ada orang tua baru merasa bangga kalau ada nanya jadi anggota dewan, jangan kau tersinggung anggota dewan. Tanya itu di wasul. Riko komi rumahin. Baru merasa bangga kalau ada nanya jadi bupati, tidak larang jadi bupati. Baru merasa bangga kalau ada nanya jadi gubernur, tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran, kamu dan juga itu. Betul? Kenapa ketika pada itu umpamanya disuruh anak pergi mengaji, masuk di TKTPA, masuk di pondok pesantren Yasrib, contoh, masuk di pondok pesantren Asadiyah, laukoro mengaji di TKTPA, apalah Bismillah, apalah surah Al-Fatihah, mateki kurang persiapan, ditanya dalam kubur, merabbuka, tidak bisa jawab, menabiuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengajikan, dia bacakan surah Al-Fatihah, makutani malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar kalau begitu, hentikan penyiksaan. Barakkan anaknya pintar baca surah Al-Fatihah. Nabi Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana dia hafal Al-Quran 30 juz. Oh puang, hebat naruh. Pun naik ke anak masalah. Dan siapa nama kokoi pak tahu orang tua diangkat derajatnya, sogi, dicium tangannya, dihargai ketika di luar, tapi turun derajatnya karena perlakuan anaknya. Magai anaknya mungkin pas sabu-sabu, anaknya mungkin paboto, anaknya mungkin parebang, contoh. Tapi katoto matoa sederhana atau ngena, tanya to pejabat, tanya to anggota dewan, tanya to bupati, tapi terangkat derajatnya karena perlakuan anaknya. Dega kesalahan aku mengajar nata. Dega kesalahan aku pintar mengajar nata. Insya Allah napataraka itu pun Allah Ta'ala derajai. Tapi namanya agama pasti banyak ujiannya. Iya, contoh nama sekolah di Sengkang, di Asadiyah, kurang lebih 9 tahun. Pahit manis kehidupan kurasakan ini semua. Kadang makan tidak makan, riolo dega kanting, idi manasu, idi masesa, idi. Pokoknya di mana? Diurus apa dewan ceritanya Pak Dewan. Pasti juga pernah merasakan kita masak sendiri, kita goreng sendiri, berpakaian sendiri, dia gak diurusu. Kadang ngirim surat tas minggu na peletu terlambat data kirimange. Man rasa ini dia pada gak bere. Tapi rokan jana ko sengkang dari kongkan atau mate anak pesantren yang dipanggil, bodoh kaki mengaji koro, aman terkendali. Bagi yang perlu apa manreki sebelum mengaji manrek yolo geso memang nih Pak Tomalubu. Aro purane di Andre mengaji ki 30 juz, 2 juz apa 10 ki 5 tahun, kadang 10 orang. Habis selesai mengaji kasih teh lombepa dipacapu sih. Pokoknya selepas pesantren datang tidak ada mawari capu mana. Iya. Habis lagi makan teh sama kue, permisi pulang. Ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Siagali senda 20 rupiah. Awe kasih gembirana nyawanya. Iya. Sudah makin makan, bisa makin belanja besok. Tapi yang kematonor si bawaku, dia matona gak pedina, dia gak balena, dia gak berena. Si minggu mataja dia pergi kirimanna. Kadang minta doa sama Allah sambil bermunajat, sambil berkata, ya Rabb, besarnya ujian kau kasih kah, tapi usah berakangi puang. Di balik daripada itu pasti ada berkahnya. Tapi mudah-mudahan puang engkau to mati baja. Aro, tanya to iya silokumi. Tapi uang kalingi mundri maka dato ka amin ya Allah. Pada moi. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah sambui paminunga.
Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli buka tisu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Jadi pun naik ke anak masoleh. Dia nama mereka sederhana kehidupannya yang peti maktujur ya gamai. Jadi ada kumaca ni mengaji kata Ahmad bin Hambal. Seandainya pala kuri kering Allah Ta'ala. Bahasa konjona roh. Seandainya kau minta sama Allah. Dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah. Maka cukup kau minta sama Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kami Allah anak yang soleh dan soleha. Engkau makutana Ustaz, engkau nak kuliah kumbalana. Setiap malam maghrib Jumat, subuh Jumat, bacakan ini ayat, bacakan ini surah. Insya Allah Allah akan merendahkan hatinya dan mudah-mudahan insya Allah diberikan kesabaran oleh Allah. Apa ayat itu? Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Usapkan kepalanya sampai dadanya sambil tiupkan, mudah-mudahan dia sabar. Narekong kanak tak beta ya tori bacangi, narekolai kait tak beta ya toro bacangi. Nak kubaine tak beta bacangi toy. Pangkato tu baine dia betana. Degaga salama kebu degaga. Ridonya istri tergantung sama suamimu. Jadi itu suami hargai. Jangan kau patua-tuai. Betul? Tapi insya Allah yang hadir malam ini adalah wanita-wanita surga mana. Insya Allah tidak ada sabar mana kulak kain na ye. Iyak ko matinroy. Moto pinang caji macam. Tega ko bapana. Apa macawan ini sengalena? Betul Pak? Betul kah Pak? Nah, ya naroh. Jadi dilihat banyak dilihat oleh Nabi. Tetes yang makputan aku mijat tetes yaga nih. Mana ke tetes yaga lanjut? Pertama, yang kedua, ada lihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk itu bercabang berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, itulah umatmu Muhammad, itulah malaikat Muhammad diberikan tugas oleh Allah ketika bosi hari ini nareko bose soe dia mampu menghitung berapa titiknya hujan. Wah subhanallah, engkau kau sopeng alat mampu menghitung titiknya hujan. Dia ada nak kudoi, oi maiga termasuk ibu-ibu. Kemudian Rasul berkata, kenapa ya Rasulullah? Kemudian malaikat itu berkata, ya Rasul, jangankan hari ini ketika hujan, jangankan Yesus dari kebosi, hujan paling pertama diturunkan oleh Allah ketika Nabi Adam. Saya mampu menghitungnya ya Rasulullah. Berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa yang singgah ke dalam dedaunan. Saya mampu menghitungnya ya Rasulullah. Cuman satu kata malaikat saya tidak akan mampu menghitungnya. Sedimi Muhammad de ulen reking. Apa kata malaikat? Ketika umatmu ya Rasul, dia duduk bertasbih menyebut namamu, dia duduk menyebut namamu, kemudian dia bacakan salawat kepadamu Muhammad. Ketika pada hari itu bersamaan hujan, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan. Tapi de ulen reke Muhammad yang duduk menyebut namamu, kemudian bersalawat kepadamu, saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi salawat itu amalan seluruh para wali-wali Allah adalah salawat.
Alhamdulillah kami juga mengamalkan bacaan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Amalkan itu 1000 kali habis sholat subuh. Bisa? Mana kabar dong? Bisa? Ya. Benar roh. Bacaan kan ya Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan dengan hikmah seperti ini kita banyak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dengan salah satunya memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya pada kemana ngimas salawat ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada lihat oleh Nabi biji-bijian. Dipetik itu biji muncul menjadi 7.000. Dari 7.000 itu muncul lagi menjadi 700. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril." Agar wahai malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itulah gambaran umat Muhammad yang pernah sedekah. Pernah sedekah orang parana secara pak kita makan mesui segi. Tapi ternyata Allah gantikan menjadi 700 pahala dibuat daripada itu. Jadi agar maknana as-sedekaki, narapi ulan Rajab as-sedekaki, narapi ulan Syaban as-sedekaki, narapi ulan Ramadan as-sedekaki. Sedekahkan atas nama orang tua, sedekahkan atas nama nenek. Saya sedekah atas nama orang tua, sedekah atas nama nenek. Insyaallah mengalir pahalanya sampai ke alam kubur. Artinya adalah sedekah bisa jadi tolak bala. Sedekah insyaallah itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sedekati seke. Maka dia papatana laugi. Dia pagaga tahu sugi nama labo gili mencaji kasiasi. Tapi gana tahu sugi nama seke gili mencaji kasiasi. Ada mutaja ngelemo sogi na paku sedekah, tapi sedekahku supaya sogiku. Alhamdulillah. Artinya adalah sedekah itu Pak luar biasa. Jadi itu orang parangnya dia nama rega orang parang. Lo mega otota pamegai, lo pamega motorota pamegai, lo mega usahakan ini nama rega, mega bolata pamegai. Cuman perlu miriseng, ya orang parangnya telum itu anak kuidi. Yang pertama melomi dipakai manre, yang kedua hanya untuk menutup aurat, yang ketiga ingin disedekahkan, tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Jadi ibu bue nak koloki manre andre memeni selama kiseha. Magai hanya harta mau dimakan, andre memeni konro coto jalan kote. Kenapa? Hanya harta mau dimakan. Alhamdulillah. Yang kedua hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu-ibu memang pakaian liki pamegai karena hanya harta mau dipakai. Ya toh? Masuli ustaz, dia nama mereka lini, dia nak ganda duitku cicil mi. Umpama. Aro? Ternyata semua hancur. Makanan yang kita makan keluar menjadi kotoran. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau masih dibangun, usahakan engkau duit tamat-tamat kro. Siaga dia sumbangan sesuai kemampuan. Nah kedua sebu na. Lo diagen dari kuyami rongka. Usahakan yang engkau pasti dekat tamat-tamat. Tapi 2.000 tidak lama menjadi 5.000. 5.000 tidak lama menjadi 10.000. 10.000 menjadi 100 menjadi 1 juta. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Apa engkau tahu namo 2 sebu terasa berat kikir dalam pagujam batang. Desisi nelo cipe andre sekem. Jadi hadirin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka terus mengevaluasi diri. 2025 sudah kita tinggalkan. Sekarang masuk tahun 2026. Berubah-berubah maki. Masa yang motor sifat tak 2025. Ditiwi si 2026. Gatu. Mak gosip 2025. 2026 mak gosip si. Gatu.
Berubah, saatnya kita berubah. Namanya manusia pasti hilaf, namanya manusia pasti punya dosa. Maka sebaik orang yang punya dosa beristighfar. Maka ketika habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal. Semuanya. Nastaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya buat kita semua, dan insyaallah mudah-mudahan kita pulang dengan selamat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Bagi yang ingin menonton videoku, buka saja di HP-nya, klik di YouTube, cari Andi Armayadi Official. Engkau mana ini cara aku kro? Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Maga muita tuh. Bukan kaleng-kaleng ini bos, anak YouTuber. Ya, yang mau TikTok, nonton TikTok Andi Armayadi kemana cara aku koro. Di Facebook ada juga Andi Armayadi, di Instagram juga ada Armayadi. Jangan lupa di follow, saya akan follow back balik. Bukan kaleng-kaleng. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Camat, terima kasih banyak Kakanda anggota Dewan, Pak Danramin, Pak Kapolsek. Saya hanya bisa menyampaikan doa yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan segala perhatiannya, mudah-mudahan segala hidangan-hidangannya ini mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon didoakan juga, mudah-mudahan makin istiqomah, ikhlas mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saya juga pulang sampai ke Bulukumba tiba dengan selamat. Besok pagi 3 acara. Pemula ele, habis duhur, maghrib, isya. Besoknya juga ke Jeneponto, lusa lagi keberangkat lagi. Mohon didoakanlah banyak kegiatan-kegiatan. Insyaallah kalau ada anak tak mau dikirim ke pesantren, ya insyaallah di Asadia Mabaraka di Kabupaten Bulukumba kami siap menampung. Insyaallah kami akan menerima santri dan santriwati yang baru tahun ajaran ini insyaallah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Biarlah Pak Imam yang baca doa. Jangan ya. Sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke Bulukumba. Agak tuh. Jalan-jalan ke Bulukumba. Jangan lupa ke Pantai Bira. Sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca